Bab 7, misi dimulai setelah peristiwa mengejutkan dengan troll rimba. Suasana di antara Erwin, Liana, dan Randy menjadi lebih serius. Mereka telah menyaksikan betapa berbahayanya dunia paralel ini dan betapa pentingnya untuk bersatu dalam menghadapi ancaman yang ada. Meskipun perasaan campur aduk masih membayangi pikiran Erwin, tekad untuk membantu Liana semakin menguat. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan bayangan, suara burung-burung yang merdu dan gemericik air sungai menciptakan suasana tenang. Namun, di dalam hati Erwin, ada ketegangan yang tak kunjung reda. Dia tahu bahwa tugas mereka tidak akan mudah, tetapi dia merasa bertanggung jawab untuk membantu Liana. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan raksasa, di mana sinar matahari menyinari bumi dengan lembut. Liana memandang ke arah Erwin dan Randy, mengumpulkan keberanian sebelum berbicara. "Terima kasih telah mengikuti saya sejauh ini. Misi ini bukan hanya untuk menyelamatkan dunia saya, tapi juga untuk melindungi dunia kalian. Kekuatan gelap yang mengancam Aruna juga bisa berdampak pada realitas kalian," katanya dengan suara lembut namun tegas. Erwin menatap Liana, merasakan kejujuran dalam setiap kata yang dia ucapkan. "Saya ingin membantu, saya ingin berjuang bersamamu, Liana. Saya tidak bisa hanya duduk diam sementara dunia ini berada dalam bahaya." Randy yang berdiri di sampingnya menambahkan, "Begitu juga aku. Kita sudah terlibat dalam petualangan ini, dan kita harus menyelesaikannya bersama. Tidak ada yang lebih menarik daripada melawan kegelapan demi hal yang benar." Liana tersenyum, merasakan semangat yang berkobar di antara mereka. "Bagus. Untuk memulai misi ini, kita harus mencari 3 artefak cahaya yang tersebar di seluruh Aruna. Masing-masing artefak ini memiliki kekuatan luar biasa yang bisa mengalahkan kegelapan dan mengembalikan keseimbangan." Erwin mengangguk, semakin bersemangat. "Apa yang kita tahu tentang artefak-artefak itu?" Liana mengeluarkan gulungan peta dari dalam jubahnya dan membentangkannya di atas tanah. Ini adalah peta kuno yang menunjukkan lokasi artefak. Artefak pertama berada di Gunung Petir, di mana petir berkobar dan angin berhembus kencang. Artefak kedua berada di Danau Es, tempat yang dipenuhi dengan es dan salju abadi. Dan artefak ketiga, yang paling sulit ditemukan, terletak di dalam labirin bayangan, tempat di mana cahaya hampir tidak bisa menembus. Randy melirik peta dengan rasa ingin tahu. "Jadi, kita harus melewati semua tempat itu?" "Wah, itu terdengar menakutkan, tetapi juga menarik." "Benar," kata Liana. "Setiap tempat memiliki tantangan sendiri. Kita harus bersiap menghadapi berbagai makhluk dan rintangan yang akan menghalangi kita." Erwin merasakan semangatnya meningkat. "Baiklah, kita harus mulai dari mana? Apakah ada tempat yang harus kita kunjungi terlebih dahulu?" Liana menunjuk pada lokasi pertama di peta. "Kita harus menuju Gunung Petir. Dari sini, kita hanya perlu mengikuti sungai yang mengalir ke utara. Perjalanan itu tidak terlalu jauh, tapi kita harus bergerak cepat sebelum kegelapan semakin mendekat." Mereka semua bergegas mengambil langkah pertama menuju Gunung Petir. Saat mereka berjalan, Erwin tidak bisa menahan perasaannya yang campur aduk, antara rasa cemas dan semangat yang berkobar. Dia tahu bahwa dia bukan hanya berjuang untuk menyelamatkan dunia paralel Liana, tetapi juga untuk menemukan arti sejati dari keberanian dan persahabatan. Di tengah perjalanan, mereka berbagi cerita tentang kehidupan di dunia masing-masing. Randy menceritakan kisah lucu tentang kejenakaan mereka di sekolah, sementara Liana mengungkapkan bagaimana kehidupannya di Aruna, betapa indahnya namun berbahayanya dunia magis ini. Ketika matahari mulai condong ke barat, mereka tiba di kaki Gunung Petir. Suara gemuruh petir terdengar di kejauhan, dan kilat sesekali menyilaukan mata mereka. Suasana di sana sangat berbeda, angin bertiup kencang, dan awan gelap berkumpul di atas puncak gunung. "Ini tempatnya," kata Liana, menatap ke arah puncak gunung yang menjulang tinggi. "Artefak cahaya pertama berada di puncaknya. Kita harus siap menghadapi rintangan yang mungkin ada." Erwin menatap puncak gunung dengan tekad. "Kita akan mengambil artefak itu dan menyelamatkan dunia ini. Tidak ada yang akan menghalangi kita." Mereka menguatkan tekad dan bersiap untuk mendaki, menyadari bahwa ini adalah awal dari petualangan yang lebih besar. Misi mereka baru saja dimulai, dan Erwin berjanji pada dirinya sendiri untuk berjuang sekuat tenaga, tidak hanya untuk Liana dan Aruna, tetapi juga untuk dirinya sendiri.
Dalam hati, ia merasakan harapan yang tumbuh, harapan bahwa meskipun perjalanan ini sulit, mereka akan menghadapinya bersama, dan itu adalah hal terpenting dari semuanya.